Pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Tahunah di Lintas Tahunah Malam, dan senang sekali saya Arsy kembali bisa menjumpai Anda dalam program spesial kita ya. Klinik Angkasa ini merupakan kerjasama Radio Republik Indonesia Tahunah dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe yang merasa terpanggil untuk terus mengedukasi masyarakat teristimewa dalam bidang kesehatan. Dan malam ini pendengar, topik yang akan kita bahas sangat menarik pastinya, bicara soal demam berdarah pada anak. Ini para orang tua pasti penasaran ya, seperti apa sih sebenarnya demam berdarah pada anak. Kemudian ada banyak hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan Anda. Kita akan membahas ini secara lebih mendalam pendengar pada malam hari ini di Klinik Angkasa, dan tentu saja narasumber kita juga ada luar biasa malam hari ini ya. Saya langsung menyapa narasumber kita malam hari ini. Ada Dr. Rinwiati Natova Tamaka, spesialis anak. Ini agak sulit juga saya pertama ketika dikasih nama ini Rinwiati Netova. Manggilnya apa nih, Dok? Rin. Oh, Rin. Selamat malam, Dokter Rin. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat luar biasa. Ada dokter cantik kita malam hari ini, spesialis anak ya. Jadi memang akan bicara khusus mengenai demam berdarah. Nah, pendengar dan juga Dokter Rin, nanti sebentar kita akan juga membuka ruang untuk pendengar bertanya, baik itu melalui line telepon 0432221114 atau bisa juga langsung komen di Facebooknya Pro 1, karena kita juga ini siaran langsung di Facebooknya Pro 1, atau bisa lewat nomor WA 0813 4007 11119 ya, bisa coret di situ juga ya. Nanti kita akan langsung menyampaikan kepada dokter untuk langsung dijawab ya. Nah, pendengar, langsung saja kita akan dengarkan pemaparan dari Dokter Rin ya. Seperti apa sih, Dok, penyakit demam berdarah khususnya pada anak ini? Silakan. Ya, terima kasih Kak Arsitini. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan secara umum tentang penyakit demam berdarah. Sebenarnya demam berdarah itu adalah penyakit infeksi virus akut. Jadi infeksi virus akut itu adalah infeksi virus yang terjadi secara mendadak. Itu yang pertama. Kemudian klasifikasi dari demam berdarah itu sampai saat ini jadi ada 4 klasifikasi. Infeksi virus yang tidak menimbulkan gejala. Kemudian yang kedua demam dengue. Kemudian yang ketiga demam berdarah, dan yang keempat demam berdarah disertai dengan syok. Jadi seperti itu kalau untuk klasifikasi. Kemudian banyak yang bertanya, ini demam berdarah ini sebenarnya disebabkan oleh apa? Ya. Jadi demam berdarah penyebabnya adalah dari nyamuk. Jadi dari genus Flaviviridae, nama nyamuknya itu adalah Aedes aegypti. Kalau di kayak di persawahan begitu atau di kebun-kebun lebih ke nyamuk Aedes albopictus. Oh, beda-beda juga ini ya, Dok? Iya, beda-beda. Tetapi kalau Tahunah ini kan sudah termasuk kota, walaupun kota kecil ya. Jadi paling sering di sini adalah Aedes aegypti kalau untuk seputaran kota Tahunah. Nah, nyamuk-nyamuk ini dia sukanya hidup di air yang bersih. Jadi seperti kalau misalnya ada kolam ikan, nah kolam ikan itu di situ banyak nanti timbul jentik-jentik nyamuk. Kayak genangan-genangan begitu ya, Dok? Iya, tapi betul, yang bersih? Kak. Yang bersih, bukan kayak lebih ke lumpur-lumpur begitu, yang tapi becek, air, iya. Nggak yang becek. Kayak orang bilang PC-PC. Iya, iya. Dia lebih ke air yang jernih. Kalaupun ada keruh ya ndak keruh sampai lumpur-lumpur begitu. Begitu. Atau misalnya kalau sebagian besar dia paling banyak juga kalau misalnya ada kayak menampung air hujan begitu kan, biasa ibu-ibu suka menampung air hujan di ember ya, kan. Di tong begitu. Iya, di tong. Nah, itu untuk kalau mengatasi kekurangan air. Betul. Jadi itu kalau tidak dibersihkan, tidak dibersihkan 1-2 hari, nanti jentik-jentiknya itu paling suka di dia. situ. Jadi tempat hidupnya yang paling nyaman itu di genangan air seperti itu, atau di bak mandi, atau kalau ada sampah-sampah misalnya bekas botol terus sonda ada penutup. Nah,
ada air jo sedikit, di situ nyamuk suka untuk hidup. Yang paling banyak juga yang batok-batok kelapa itu kalau saya lihat. Betul Kak, batok kelapa atau gelas-gelas plastik. Nah, seperti itu. Pernah kejadian tapi bukan di Sangir. Waktu itu di daerah Warembungan, itu guru saya yang kasih tahu. Ada kan waktu itu di Warembungan itu rumah-rumahnya DP jenis rumah kayak pakai pagar bulu tuh. Ternyata pagar bulu itu yang di bagian atas itu kan lubang. Betul, ada lubang bisa tampung air. Betul. Di situ jadi dia. waktu itu jadi wabah di Warembungan itu. Terus cari-cari turunlah dinas kesehatan. Di mana ini DP penyebab? Ternyata di pagar-pagar itu. Jadi air tergenang, air hujan terkumpul lah. Disitulah banyak ditemukan jentik nyamuk. Nah, kemudian itu untuk sedikit mengenai infeksi virus dengue sampai bisa berlanjut sampai demam berdarah. Nah, kalau untuk gejalanya, pertama paling sering memang gejala yang khas itu demam tinggi mendadak. Nah, demam tinggi mendadak 2 sampai dengan 7 hari. Itu secara umum. Kemudian nanti ada keluhan nyeri otot, nyeri kepala, kemudian disertai lesu, lemah badan, ada mual, ada muntah. Seperti itu gejala yang umum untuk infeksi virus dengue. Nah, seperti itu. Kemudian infeksi virus dengue ada yang tidak sampai menimbulkan gejala yang berat. Kalau gejalanya hanya ringan, itu kita boleh observasi di rumah. Begitu, yang penting anaknya masih mau makan dan minum. Kemudian kalau dia sudah naik lagi ke klasifikasi yang kedua yang demam dengue, itu sudah berdasarkan hasil pemeriksaan kan. Memang pada infeksi virus dengue juga ada pemeriksaan laboratorium. Kalau dia sudah demam kurang lebih sudah 3 hari, maka sebaiknya itu dianjurkan untuk pemeriksaan laboratorium. Setelah itu, hasil pemeriksaan laboratorium itu kita bisa nilai. Nanti kita mau klasifikasi lagi apakah sudah terjadi demam berdarah dengue atau masih terbatas pada infeksi virus dengue dan demam dengue. Itu beda lagi pengelompokannya. Iya, sudah beda lagi. Dia beda nggak dok dengan demam berdarah pada anak, gejala-gejalanya dengan yang pada orang dewasa? Oke, kalau pada anak, kalau untuk gejala secara umum, gejala klinis kurang lebih sama ya pada dewasa. Cuma memang kalau untuk lebih spesifik, yang seyogyanya memang harus menjawab ya dari dokter internis ya. Tapi kalau cuma secara umum kurang lebih sama, demam, nyeri kepala, ada mual, ada muntah begitu. Masih gejala-gejala masih mirip-mirip. Iya, enggak juga terlalu beda jauh. Ini bisa macam tadi dokter jelaskan misalnya berdemam gitu. Berarti keseluruhan itu bisa secara kasat mata dilihat ya. Tidak harus misalnya ke lab begitu atau? Begini, pada dasarnya keluhan utama yang muncul itu pada demam berdarah, keluhan yang membawa pasien untuk ke rumah sakit itu adalah demam. Nah, jadi kalau orang tua paling banyak bawa, dok kita punya anak sudah demam, sudah berapa hari, ibu sudah 2 hari, sudah 3 hari. Nah, ada juga yang mendukung untuk orang misalnya mau mendiagnosis itu demam berdarah. Muncul kalau orang bilang bahasa kedokteran itu peteki. Nah, tetapi kalau bahasa awamnya bintik-bintik kemerahan di kulit. Nah, itu sering terjadi pada hari kedua atau hari ketiga. Pada saat dia setelah timbul demam. Tidak langsung pada hari pertama langsung muncul, tidak? Iya, tidak. Hari kedua atau hari ketiga. Cuman sering terlewatkan oleh orang tua. Nah, jadi setelah diperiksa, oh ibu ini ada bintik-bintik kemerahan. Jadi kalau dokter tanya, ibu ini sudah berapa lama? Dok, ada yang bilang 1 hari, ada aduh dok, so ndak perhatikan berapa lama. Kalau sudah mengarah ke situ, orang ikut lagi periksa. Kemudian ada pemeriksaan yang orang buat itu namanya tes rempelit. Nah, tes rempelit itu jadi dipakai tensi, alat tekanan darah, di tensi nanti ada di tekanan tertentu, dia ditahan di situ, ditahan 5 menit, kemudian dilepas. Nanti kalau misalnya
dia punya PTQ positif itu lebih dari 10 bintik merah. Kalau yang di bawah akan dari muncul. 10, Itu orang belum anggap infeksi virus dengue atau demam berdarah. Misalnya lebih dari 10 itu baru orang ikuti dengan pemeriksaan laboratorium untuk orang membantu menegakkan diagnosis yang ada seperti itu. seperti itu gitu. Kalau untuk faktor resiko dari demam berdarah, Dok? Kalau untuk faktor resiko sebenarnya tidak ada faktor resiko yang khusus ya, karena ini kan penyebabnya nyamuk. Jadi lebih agak beda dengan penyakit-penyakit kalau lainnya macam metabolik, jantung gitu. iya betul. Kalau jantung kan faktor risiko Ya, misalnya merokok, diabetes, semua ada faktor resiko. betul, konsumsi gula berlebihan kalau untuk diabetes. Tapi kalau demam berdarah ini infeksi virus. Jadi memang lebih ke untuk pencegahan kebersihan lingkungan. Kalau yang kayak jantung, kemudian diabetes sama penyakit lainnya itu lebih ke gaya hidup, pola hidup betul, ya. pola hidup yang kita jalani setiap hari. Tapi kalau demam berdarah begini lebih ke kebersihan. Iya, kebersihan lingkungan. Selama ini Dok, demam berdarah bisa apa ya? Mematikan? Iya, demam berdarah bisa juga disebut silent killer ya. Jadi banyak yang mengira itu hanya sakit. Ada yang bilang, oh dok cuma kuat demam berdarah. Tetapi justru demam berdarah itu harus dengan observasi, pengawasan yang ketat. Ya, kenapa sampai disebut demam berdarah kan? Kalau dokter bilang kalau cuma demam, ya sudahlah enggak masih minum obat, penurun demam langsung turun. Tapi ini ada berdarahnya. Ini ada berdarahnya. Jadi kan pembuluh darah itu kan mengalami kebocoran plasma. Nah, itu yang menyebabkan sampai dia terjadi shock dan kalau tidak tertangani itu yang menyebabkan kematian. Seperti itu. Itu kenapa dia. Dok, kita boleh ke langsung penanya ya. Ini sudah ada yang bergabung dari 08135469 sekian. Oh, yang pertama ini sudah dijawab tadi. Apakah bintik merah ini bisa? Oh, sorry. Banyak sekali pertanyaannya ini. Saya baca dari mana ya? Oh, seperti apa bintik merah pada penyakit DBD? Karena penyakit lain seperti campak dan biang keringat juga ada bintik merahnya. Oke. Baik, saya jawab itu dulu ya. Iya, itu dulu, Dok. Pada dasarnya kalau untuk bintik merah, PTQ seperti mirip gigitan nyamuk. Begitu, gigitan nyamuk. Kalau pada campak, itu bintik merahnya dia muncul dulu di belakang telinga. Campak atau morbilli ya dibilang. Orang sini bilang sarampa. Itu mulai dari belakang telinga. Tetapi dia lebih ke ruam kemerahan. Maksudnya ruam kemerahan itu, ruam itu lebih besar dari bintik. Jadi lebih ke bentuk ukuran kemerahannya itu lebih besar. Dan dia mulai dari belakang telinga, dia menyebar terus sampai ke tangan, dada, perut dan kaki. Itu kalau pada campak. Tapi kalau demam berdarah dia lebih sering di daerah dada atau di daerah tangan atau di daerah kaki. Tapi dia tidak menyebar luas seperti pada campak. Yang campak itu ya. Seperti itu. Nah, ini lanjutan dari tadi nampaknya ini. Apakah bintik merah ini bisa hilang atau justru menimbulkan bekas? Hilang dengan sendirinya, seiring dengan sembuh penyakitnya demam berdarah. Nanti dia juga akan hilang sendiri. Begitu juga pada campak, nanti dia juga hilang dengan sendirinya. Iya. Oke. Yang terakhir nih dari nomor yang sama ya. Iya. Berapa hari baru bisa diketahui gejala DBD pada anak? Oke. Berapa hari jadi patokannya seperti ini. Kalau pasien datang, orang tua pasien jadi ditanya, ibu demamnya dari hari apa? Misalnya orang tua bilang, oh dokter, kira-kira tadi pagi. Kira-kira dokter tadi pagi, oke. Jadi Rabu pagi ya. Jadi dokter hitung 24 jam ke depan itu hari pertama. Hari ketiga baru orang lebih spesifik untuk mendiagnosis, oh ini sepertinya infeksi virus. Baru infeksi virus secara umum. Kemudian kita anjurkan ibu periksa laboratorium. Laboratorium itu baru untuk pemeriksaan serologis khusus untuk mengetahui demam berdarah atau tidak. Jadi 3 hari lah. 3 hari dari sejak dia demam hari pertama. Jadi penting sekali selalu ditanyakan ibu berapa demam, hari? Iya, hari pertama demam itu hari apa? Nah biasanya ini dok, orang tua
Kenapa ya? Karena mungkin demam biasa, mungkin selalu anaknya panas, ketika diberikan obat penurun panas langsung reda itu, jadi paling banyak ditahan di rumah. Nah, ketika misalnya dia sudah sembuh, sudah turun panas, kemudian beberapa hari kemudian panas lagi. Iya. Nah, ini situasi yang membahayakan nggak untuk dapat anak. dikatakan benar demam berdarah? Iya. Jadi pesan untuk orang tua ya, demam berdarah itu kembali ke definisi awalnya. Demam tinggi terjadi secara akut atau mendadak terus menerus. Nah, jadi bahaya kalau memang sudah dikasih misalnya obat penurun panas, tetapi turunnya itu ndak mau sampai normal. Kak Tetap Arsi. berupa masih balau-lau orang bilang. Iya. Kemudian kalau dia mau turun lau-lau itu, Kak, lau-launya itu juga bukan cuma sekitar 37,5, pasti di atas 38 ke atas itu. Jadi memang demam, ciri khasnya demam berdarah itu demam tinggi. Nah, itu harusnya orang tua sudah harus mulai aware ya. Tanda awas lah untuk orang tua. Iya, Harus ini sebenarnya harus panas. ke dokter begitu, harus ke Betul. rumah sakit. Ini demamnya cuma banyak kan yang bilang, "Dok, kasih minum obat panas." Mari nggak turun-turun. Cuma turun sedikit sekali, Dok, baru ulang panas tinggi. Nah, Tapi itu so khas. kebiasaan orang tua kita juga Dok kalau seperti itu, salese begitu. Itu yang bahaya juga. Ketika nggak turun-turun panas, salese, uru, ada yang Betul sekali. tak salah begitu. Betul sekali sama orang PKK ini, Kang. Hampir di atas 50% dokter temui kalau misalnya bawa dengan keluhan demam, kemudian orang tua selalu bilang, "Oh, Dok, ini kok ada salese, dokter. Salese. Ada bermain kok, dokter, kok Iya, tak salah, jatuh. kok ada uru no, dokter." Tapi dokter juga tidak bisa tidak bisa juga menghakimi kan, itu juga kan ya adalah kalau cuma spasme otot begitu mungkin atau dislokasi ya. Jadi dokter selalu bilang, "Oke, Ibu, kalaupun ada salese, orang tetap bantu ya untuk pemeriksaan laboratorium supaya orang bisa tahu Kang." Betul. Iya, jadi selalu diedukasi untuk ikut serta dengan memeriksa pemeriksaan darah seperti itu. Baik, ini semakin menarik Dok. Ada yang masuk juga ini, tapi sebentar kita tahan iya, dulu. baik. Kita akan dengarkan lagu dulu ya, sambil juga untuk Anda yang ingin bertanya boleh coret-coret di sini di Facebooknya Pro 1 atau di nomor WA 081340071119 atau bisa langsung di telepon 0432221114 selepas yang berikut ini. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Kita masih di program Klinik Angkasa. Malam hari ini bicara soal demam berdarah pada anak dan masih bersama dengan narasumber kita Dr. Rinwiati Netofatamaka, spesialis anak atau Dr. Rin, yang malam hari ini akan temani kita hingga pukul 22 nanti pendengar. Anda ingin bertanya silakan di 0432 22114, juga bisa di 0813 4007 1119 atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1. Ini saya langsung ke pertanyaan saja Dok ya, kita sambil jalan nih. Iya. Ada yang bertanya lewat Facebooknya Pro 1 dari Losari di mana nih? Kolongan Baru kayaknya. Selamat malam Dok, mau bertanya. Saya harus pakai kacamata dulu nih Indra ya. Apakah kalau anak yang sudah pernah kena DBD ada kemungkinan bisa kena lagi? Baik, makasih Kak, langsung dijawab ya. Jadi kalau anak sudah pernah terkena demam berdarah, tidak menutup kemungkinan untuk bisa kena lagi. Ya, jadi semua balik kepada pencegahannya. Iya, kembali kepada pencegahan. Jadi kalaupun sudah terkena ini, bisa tahun depan kena lagi, bisa. Jadi bukan berarti kalau kena satu kali ndak mau kena. Kayak penyakit apa itu ya Dok yang kalau kena ndak akan kena? Bukan caca. Oh, campak. Iya, campak kan, atau varicella. Atau mitos juga itu? Luti. Luti. Kalau varicella dia kena, kemudian dia reinfeksi lagi, infeksi yang kedua
biasanya lebih berat. Oh, Begitu begitu juga ya? dengan demam berdarah. Demam berdarah. Jadi kalau kena pertama, kemudian dia dengan reinfeksi yang kedua, paling banyak masuk lebih berat DP gejala. Lebih parah. Iya, Oh. iya lebih parah. Jadi memang harus tidak bisa menganggap enteng bahwa kita so pernah dapat Iya, jangan tapi anak ada. so pernah kena so dapat demam berdarah, so tidak mungkin mendapat ulang. Jangan ada pikiran Jangan ada seperti pikiran itu. seperti itu. Baik, kita ke ini ada yang tanya juga dari 0853 4584. Dok, bagaimana cara mengatasi demam berdarah pada anak? Langkah apa selanjutnya ketika anak tersebut terserang demam berdarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk menjaga anak kita agar terhindar dari demam berdarah? Demam berdarah. Baik. Makasih Kak. Jadi langkah apa yang harus dibuat oleh orang tua? Ini pertanyaan yang baik sebenarnya ya. Pertama, harus didahului dengan pola hidup yang membiasakan untuk kebersihan, memperhatikan kebersihan lingkungan. Karena kan sumbernya ini dari nyamuk. Nah, nyamuk ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tempat-tempat yang dia suka ya seperti itu, air-air tergenang, ada kolam-kolam ikan. Jadi kalaupun di rumah atau di halaman sekitar ada yang punya kolam atau banyak sampah-sampah yang punya genangan air, kita kembali lagi ke diri kita untuk lebih memperhatikan dan membersihkan Kebersihan itu. ya, kembali semua ke kebersihan. Kebersihan. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kalau sudah terlanjur demam, kan ini masanya sudah terlanjur Ya, demam. sudah kena. Iya, jadi orang tua jangan panik. Yang pertama harus disiapkan tentunya termometer. Oh, Alat itu harus ada pengukur juga suhu. di rumah ya? Iya, jadi sebaiknya orang tua yang punya anak sebaiknya memiliki termometer. Yang enggak perlu yang mahal. Ya. Iyo. Kan bisa didapat di apotek-apotek itu. Betul Kak, sekarang kan ada yang 50.000 Ya. sudah so bagus. Ada juga yang cuma 30.000. Nah, termometer. Jadi patokannya kalau untuk anak-anak suhu badan di atas 37,2 derajat Celcius itu sudah dikatakan demam. Nah, itu langkah kedua, menyiapkan alat pengukur suhu. Kemudian langkah ketiga, jika anak sudah demam, beri dia minum cairan lebih banyak. Cairan itu lebih bagus diberikan oralit. Oralit atau pedialit, karena komposisi cairan itu sama dengan komposisi cairan tubuh. Jadi dia bisa lebih bertahan di pembuluh darah. Itu kenapa harus perbanyak cairan, Dok? Nah, seperti ini kan kalau kita demam, suhu tubuh meningkat. Suhu tubuh meningkat otomatis tubuh kita itu dehidrasi, kekurangan cairan. Kalau kita kekurangan cairan pasti kita harus ganti cairan yang sudah keluar kan. Jadi diganti itu kita harus perbanyak mengkonsumsi cairan. Di Apalagi saat paling kita banyak juga demam. kan kadang-kadang anak-anak tidak mau makan, tidak mau minum, Iya. mual-mual. Betul. Nah, sering masalah yang terjadi kalau bukan cuma anak-anak ya, Nah, orang tua dewasa juga. saja kalau demam memang kemauan minum saja kan sudah Ya. tidak ada. Jadi itu yang selalu diedukasi ibu, kalau memang anak sudah tidak mau minum, sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya. Itu langkah ketiga. Jadi beri dia minum lebih banyak. Jadi kalaupun bisa dikasih susu, oralit atau juga aqua. Tetapi yang lebih banyak minum harusnya yang oralit ya. Oralit pedialit itu banyak tersedia juga di apotek, itu bisa dijual bebas. Nah, kemudian diukur suhu secara berkala, misalnya setiap 6 jam itu orang tua ukur. Kalau dia demam masih hari pertama ya, diukur suhu. Diberi obat penurun demam. Jadi kalau di atas 37, derajat Celcius, 2 derajat Celcius diberi obat penurun demam. Itu langkah yang bisa disiapkan orang tua atau dilakukan di rumah. Yang waspada jika anak-anak itu memiliki riwayat kejang demam. Kejang demam? Iya, jadi kejang demam itu terjadi kejang jika suhu tubuhnya sudah di atas suhu tubuh normal. Itu otomatis ada orang tua yang sudah tahu, dia sudah menyiapkan obat anti kejang untuk anaknya. Oh, beda juga itu, Dok? Iya, itu untuk anti kejang itu obatnya? Iya, obatnya juga beda. Jadi obatnya ada untuk persiapan di rumah, dia dimasukkan dari anus. Itu untuk kejang. Tetapi ada juga obat demam yang dimasukkan juga dari anus. Kalau orang tua
bisa menyiapkanlah untuk persiapan di rumah ya. Satu, dia kan dari rektal, jadi bisa diisi di kulkas, tapi ada juga yang tidak diisi di kulkas, begitu. Itu saya rasa itu langkah-langkah yang bisa dilakukan Oleh orang orang tua tua. saat di rumah, seperti itu. Oke. Ini ada juga yang tanya lewat Facebook Pro 1. Dok, saya sudah DBD 2 kali dari Rigi Manopo ya. Sudah DBD 2 kali. Nah, apa nih? Saya harus minta bantuan baca kayaknya. Mata sudah agak lebih parah. Oke. PA bisa bantu baca PA? Yang dari Rigim. Soalnya yang kedua kali pesiksa sekali. Oh, pesiksa Begini. sekali. Nah, dok, saya sudah DBD 2 kali. Nah, Iya. kalau ketiga kali bisa lebih parah. Soalnya yang kedua kali pesiksa sekali. Boy dari Bungalawang Kuma. Oh, Bunga Langkuma ya. Iya. Oke, Boy, maaf apa bapak atau masih cowok muda? dia ini, Oh, masih oke. cowok. Jadi Boy, kalaupun secara teori memang mengatakan reinfeksi akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Jadi kita jawab saja berdasarkan teori. Iya. Jadi kalau kedua sudah rasa orang bilang siksa, yang ketiga memang gejalanya akan lebih berat. Seperti itu kalau berdasarkan teori ya. Iya, jadi mirip-mirip lah dengan yang kedua. Kedua pesiksa sekali. Apalagi ketiga, Boy. Mau siksa. Makanya Tapi jangan semoga siksa lagi, Boy. iyo. Harus perhatikan kebersihan, jaga kesehatan supaya enggak kena DBD yang ketiga kali. Betul, dan Kak. kesekian kalinya. Betul, jangan sampai berkali-kali ya, kasihan. Kayak lagu Manado, Boy, cukup 1 kali. Jangan kedua kali, 3 kali apalagi. Baik pendengar, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan di 0432 22114 atau bisa juga komen di Facebooknya Pro 1. Bisa juga di nomor WA 0813 407 119. Kita masih dengan Dr. Rin Tamaka, spesialis anak. Malam hari ini bicara soal penyakit demam berdarah pada anak. Ini ada yang masuk juga, Dok. Iya. Ini ramai malam hari ini kita. 0813546 sekian-sekian. Jika bisakah pasien dirawat di rumah? Kalau bisa di rumah, apa saja yang perlu diperhatikan? Oke. Ini orang tua lebih cerdas ya. Pertanyaan yang baik yang kedua yang didapat ya. Jadi jawabannya bisa. Bisa untuk klasifikasi yang saya bilang klasifikasi pertama atau kedua. Jadi infeksi virus dengue yang gejalanya ringan. Oke. Kemudian demam dengue yang tidak terjadi perembesan plasma ya atau kebocoran plasma. Itu bisa dirawat dan diobservasi di rumah. Kemudian langkah apa saja yang kita lakukan? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi menyediakan alat pengukur suhu, menyediakan obat penurun demam. Kalau misalnya anak itu ada riwayat kejang demam, menyiapkan juga obat untuk anti kejang. Kemudian yang dilakukan mengukur suhu secara rutin atau berkala ya, setiap 6 jam atau setiap 8 jam. Kalau di atas yang sudah saya sebutkan 37,2 derajat Celcius diberikan obat penurun demam. Dibantu juga kompres, ini yang ketinggalan tadi mau diedukasi. Jadi kompres air hangat, jangan air dingin. Oh, jangan air dingin. Iya, biasanya kita kan kalau kompres air dingin. Kompres air hangat, tapi jangan yang panas. Lau-lau terbilang. Jadi kompres lau-lau, dibantu dikompres di kepala, di ketiak, kemudian di lipatan paha. Seperti itu. Jadi langkah-langkah yang sederhana itu yang bisa orang tua lakukan ketika merawat anak yang terkena infeksi virus dengue. Dok, saya balik lagi tadi, yang gejalanya ringan itu bisa dirawat di rumah. Gejala yang ringan standarnya seperti apa? Oke. Bagus juga pertanyaan dari Kak Arsi. Jadi gejala ringan demam ya, demam. Kemudian kalaupun dia ada keluhan misalnya mual muntah tetapi tidak
sering mungkin, tidak terlalu sering. Misalnya muntah dalam sehari sekali, itu masih bisa dirawat di rumah ya. Jadi muntah jangan lebih dari 3 kali. Nah, itu masih bisa diobservasi di rumah, dan volumenya juga jangan banyak kalau dia muntah. Tetapi kalau muntah sudah banyak, sudah lebih dari, orang tua bilang, "Dok, banyak itu bagaimana?" Itu dia lagi. Jadi orang ambil patokan itu gelas aqua yang 240 ml. Kalau sampai itu muntahnya lebih dari 1 gelas aqua, kemudian frekuensinya sudah lebih sering, itu harus bawa ke anjuran rumah saya sakit. untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi demam, muntah jangan lebih dari 3 kali di rumah. Kemudian kalaupun ada keluhan lemah badan, anaknya masih bisa bangun untuk makan minum. Nah, ini juga patokan yang baik untuk orang tua. Kalau anak masih mau makan minum, kita masih bisa mempertimbangkan untuk merawat di rumah. Tetapi kalau sudah memang rupa orang bilang, "Hele mau minum, Dok, Soni mau," bawalah ke rumah sakit. Jadi kriteria yang sederhana seperti itu saja untuk kita bisa edukasi bahwa bisa rawat di rumah. Bisa rawat di rumah. Kalau lebih dari itu, dianjurkan bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, seperti itu. Baik, Dok, sambil menanti yang bergabung ini, saya tertarik kalau demam berdarah biasa kita lihat kalau di rumah sakit ya, atau juga di rumah itu orang tua biasa, bahkan perawat juga mungkin rumah sakit memberikan atau menyuruh untuk mengkonsumsi ada kayak apa, buah vita ya? Oh, buah vita, iya, buah vita atau yang jambu itu ya? Iya, buah vita rasa jambu. Yang jambu. Iya. Atau Fanta bisa. Kalau Fanta, jujur secara teori saya belum pernah membaca ya kalau diberikan Fanta. Tetapi kalau buah vita itu bisa diberikan, tetapi untuk kasus-kasus yang tidak mengalami shock. Jadi untuk kasus yang demam berdarah derajat ringan saja ya. Kalau misalnya dia sudah shock yang derajat 3 dan 4, itu tidak terlalu dianjurkan untuk diberikan buah vita. Ya. Karena itu kan buah vita warnanya merah muda, merah muda. Nah, kalau misalnya di demam berdarah derajat 2 saja, dia sudah ada manifestasi perdarahan. Nah, ini yang juga saya mau sedikit jelaskan. Disebut demam berdarah karena dia sudah ada manifestasi perdarahan. Nah, kalau dia perdarahan, misalnya kita minum buah vita berwarna merah muda. Kalau dia di lambung, dia tercampur dengan asam lambung, warnanya mau jadi kayak kecoklatan begitu. Jadi kita tidak bisa membedakan, bukan tidak bisa, agak bingung. Ini memang murni perdarahan karena demam berdarah, jadi terjadi karena penyakitnya atau karena dia mengkonsumsi buah vita itu. Iya. Jadi ada dalam batas tertentu masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi. Iya, kalau untuk kasus-kasus yang tidak mengalami shock. Jadi derajatnya masih ringan atau sedang. Itu bisa membuat apa, Dok, dengan minum buah vita? Buah vita itu kan ada kandungan dari buah vita itu, dia sebenarnya lebih membantu untuk meningkatkan kadar trombosit. Oh, trombosit. Begitu, ya, kadar trombosit. Tetapi kalau dari buah vita memang penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya mengatakan dari buah vita, tetapi ada yang namanya kalau memang sudah yang melewati penelitian, sudah melewati lulus Badan POM, ada yang disebut itu PSIDI. Itu apa? Semacam itu untuk dia sirup begitu. Oh, sirup. Iya, itu bisa bantu untuk meningkatkan jumlah trombosit. Karena kalau jumlah trombosit rendah, rentan akan perdarahan. PSIDI ini dijual bebas juga kan seperti buah vita? Dijual bebas, iya, dijual bebas. Tapi dia lebih ke sirup, bukan buah vita kan lebih ke minuman. Iya. Berarti perusahaan ini harus tertantang untuk menjadikan PSIDI tidak saja dalam bentuk sirup. Kalau PSIDI, pengemasannya. Iya, bisa juga afiter. Tapi minta maaf ya kalau ada yang mendengar, kita di sini bukan endorse. Iya, betul. Kita hanya memberitahukan secara nah, ini teori yang realnya begini, yang iya. di lapangan yang sering seperti itu. Bisa bantu dengan mengkonsumsi cairan misalnya PSIDI atau afiter atau oralit pedialit seperti Nah, biasanya orang tua juga, Dok, ini terlalu fokus pada trombosit. Iya. Kadang-kadang lupa bahwa justru cairan. Iya, ini betul. yang agak jadi persoalan juga. Betul. Kita berusaha supaya trombositnya tidak turun. Iya. Naiklah,
tetapi lupa cairan. Ini yang sering menjadi. ini harus tidak bisa seperti itu ya, Dok. Iya, jadi sedikit kita meluruskan, trombosit itu memang dia akan turun seiring dengan perjalanan penyakit demam berdarah. Tetapi kalau penyakit demam berdarah fasenya sudah lewat 2-7 hari, tenang saja, tubuh kita kan punya metabolisme, punya daya tahan, punya cara untuk melawan semua penyakit. Jadi dengan torang pe sistem tubuh, dia akan memproduksi lagi trombosit, trombosit nanti akan naik dengan sendirinya. Begitu. Jadi tidak orang tua kalaupun fokus supaya kalau orang mau bilang trombositnya tidak mau turun, pasti akan mau turun kalau ikut perjalanan penyakitnya kan. Jadi tetap fokus, tetap juga diberikan cairannya. Yang penting itu masukan cairan itu harus adekuat. Jangan dilupakan untuk selalu memberi minum. Walaupun minum air putih ya. Iya, lebih ke oralit. Iya, oralit. Di rumah sakit walaupun rawat pasien demam berdarah, pasien anak, selalu tetap saya katakan, ibu jangan lupa kasih minum. Jangan lupa kasih minum. Torang bantu dengan infus. Tapi usahakan adiknya masih boleh makan minum seperti itu. Oke. Baik, ini banyak pertanyaan yang sudah terjawab. Orang tua yang ada di rumah ya, masih ada waktu kita. Tinggal 16 menit nampaknya. Kita sudah banyak bincang-bincang ini, obrolan dengan Dr. Rin mengenai penyakit demam berdarah. Dan sebelum kita lanjut lagi perbincangan ini, pendengar obrolan kita akan dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pendengar, kembali lagi di program Klinik Angkasa. Malam hari ini kita bicara soal demam berdarah pada anak, dan tak terasa ini sudah ada di sesi yang terakhir, masih bersama dengan Dr. Rin Tamaka ya, spesialis anak. Nah, cukup banyak yang bergabung ini memberikan pertanyaan Dr. Rin, dan saya mungkin akan langsung dengan pertanyaan yang berikut ini ya, supaya tidak menjadi penasaran yang di rumah ini. Dari 0822 7141 sekian. Selain membersihkan lingkungan, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah demam berdarah? Apa harus minum vitamin atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Oke, baik, makasih. Jadi yang pertama memang kebersihan lingkungan. Kalau untuk yang kedua, kita misalnya pingin mengkonsumsi vitamin atau multivitamin, suplemen makanan bisa, lebih ke untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi seperti itu. Boleh diberikan, anak-anak juga boleh diberikan multivitamin ya. Yang penting sesuai dengan dosis dan usianya, usia anak-anak. Jadi bisa kita mengkonsumsi multivitamin atau suplemen makanan. Tapi yang utama tetap menjaga kebersihan ya, karena sumbernya dari situ ya, iya. pembawaan. Ini juga mungkin hal yang sederhana tetapi juga berguna. Misalnya memakai obat nyamuk di rumah. Iya. Kalau anak-anak ke sekolah dipakaikan, ada yang autan. Autan untuk, kan bau dari autan itu nyamuk tidak suka. Jadi nyamuk tidak akan langsung menempel, menggigit di kulit. Nah, kemudian kalau sekarang sudah lebih canggih, ada kayak stiker-stiker kita sudah beli, jadi ditempel di baju anak-anak kalau ke sekolah atau di rumah. Jadi dia stiker warna-warna anak-anak, ada gambar boneka, itu cuma kotak begitu. Itu nyamuk tidak suka juga. Iya, karena DP bau itu membuat nyamuk tidak suka. Jadi mirip-mirip autan, cuma dia lebih canggih, sudah mau gosok-gosok, cuma tempel. Dok, tadi bicara soal nyamuk, benar nggak nyamuk demam berdarah itu di sore hari? Kalau bilang benar atau tidak, dia memang suka di sore hari dan di siang hari sebenarnya. Iya, di siang hari juga. Tetapi untuk spesifiknya dia di sore hari jam berapa atau lebih ke sore hari, malam hari juga bisa. Iya, malam hari juga bisa. Artinya jadi, tidak usah pandang lah dia sore, pagi, siang, sore, malam. Iya, namanya nyamuk so gigi. Nanti kalau kan boleh lihat, ada kalau pernah misalnya tuh orang-orang sangat bilang bapakan nyamuk, itu kakinya itu khas ada warna hitam putih. Nah, itu memang
Aedes aegypti itu nyamuknya demam berdarah. Jadi cepat-cepatlah usirnya. Nggak ada nyamuk yang strep ungu dong. Nanti mau bantu piloks. Baik, Dok, kalau bicara soal demam berdarah, ini mungkin lebih ke kasus ya. Kalau di kita di tahun 2022 ini kasus sudah ada berapa kasus sampai yang terakhir? Kalau kasus minta maaf kita nyandak hafal detail karena kalau kita sampaikan terus salah kan. Kita ada di atas 10-an. Ada. Yang kemarin di atas 20-an ada. Untuk kasus shock juga sekitar 10-an kasus. Yang meninggal kurang lebih 2 apa 3 kasus. Iya. Pokoknya ada yang sampai meninggal. Iya. Dan itu kebanyakan anak ya, Dok. Anak-anak. Anak-anak lebih berat kalau menderita demam berdarah dibandingkan orang dewasa. Karena sistem daya tahan tubuh anak belum seperti orang dewasa. Begitu. Dan daerah yang tempat tinggal berdomisili itu paling banyak daerah Manente dengan Tapuang. Oh ya, yang kelurahan. Ya, betul. Itu yang jadi kalau masuk pasien selalu saya tanya, alamat mana? Ini? Dok Manente, Dok Tapuang. Jadi itu yang dominan, yang memang dominan, ganti. yang ketika memang kasus tinggi-tingginya kasus demam berdarah di kita itu ya. Yang bulan Februari apa Januari itu, bayangkan Kak, yang dirawat itu satu ruangan, tetangga di depan rumah, di belakang rumah, di samping rumah. Jadi satu ruangan ada 3 bed, pindah kompleks. 3 bed hanya mamanya bilang, Dok, ini kita pe belakang rumah. Jadi dorang anak-anak yang dirawat 3 itu dorang berteman semua karena dorang baku belakang rumah, baku stay rumah. Jadi seperti itu. Di Tapuang juga begitu, di depan rumah, di belakang rumah, di samping. Makanya waktu itu dilakukan langsung fogging. Iya. Iya, jadi karena sudah wabah, sudah ada kasus DSS di fogging. Tetapi dari saya selalu mengedukasi, jangan nanti sudah ada wabah, baru kita kayak cepat-cepat perhatikan ini kebersihan. Jadi di saat kalaupun kasusnya lagi 0, kita harus tetap stabil untuk menjaga kebersihan. Itu yang ingin saya edukasi kepada masyarakat. Jadi jangan lengah. Karena justru di saat kita lengah, disitulah akan terjadi banyak kasus-kasus demam berdarah. Artinya walaupun mungkin saat ini sudah tidak ada lagi kasus di rumah sakit. Ada, di rumah sakit saya masih rawat ada sekitar 2 pasien kalau tidak salah sekarang. 2 apa 3 yang demam berdarah. Iya, masih ada. Nah, walaupun sudah menurun ya dibandingkan 2 bulan sebelumnya, Januari dan Februari, tapi bukan berarti seperti dokter bilang tadi kita lengah kemudian tidak lagi bersih-bersih. Iya, betul. Jadi tidak kelihatan lagi kerja bakti, tidak lagi dari lingkungan terkecil ya sebenarnya. Dari rumah sendiri ya. Jadi lebih ke, kalau saya lebih suka mengajak kalau ndak orang tua, kepala apa tuh orang bilang, ompala atau RT, apa ya? Iya, kepala RT mengajak masyarakat supaya tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jadi jangan nanti sudah ada kasus, sudah ada kasus di kompleks baru baru cepat-cepat kerja bakti. Jadi sibuk semua. Itu yang harus torang koreksi ya dari cara torang untuk mencegah demam berdarah. Betul. Karena kembali ke kebersihan tadi ya, Dokter. Iya. Baik, pendengar, kita sudah ada di menit ke-56 dan kalaupun masih ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ya, silakan untuk tetap di nomor WA 0813 407 1119. Nanti kalaupun tidak bisa dijawab di sesi ini ya, karena kita sudah dibatasi dengan waktu ini. Jadi nanti kalaupun Anda bertanya tapi sudah tidak ada waktu, nanti kami akan langsung sampaikan kepada dokter mungkin secara off air dan akan diteruskan kepada Anda untuk jawabannya. Dan dokter, saya harus mengakhiri kebersamaan kita, tapi yang terakhir ini penegasan kembali, Dok. Apa yang harus kita perhatikan memang dengan lebih fokus lagi mengenai demam berdarah pada anak ini, silakan. Baik, lebih ke fokus untuk kembali saya tidak bosan-bosannya tetap menjaga kebersihan lingkungan ya. Itu yang kunci utama supaya
tidak banyak nyamuk-nyamuk yang riang gembira dengan dengan lingkungan yang tidak bersih. Ya, hanya itu saja. Kemudian kalau yang lain mungkin sudah Sudah disampaikan dijelaskan. tadi. Iya. Baik, terima kasih Dokterin waktunya Sama-sama, malam hari Kak. ini luar biasa, Sama-sama. banyak hal yang sudah disampaikan. Para orang tua yang ada di rumah pasti berterima kasih. Ini ada jawaban-jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan kita ya yang ada selama ini selaku orang tua pasti tua. banyak tanya-tanya tadi sama pertanyaannya pasti dan sudah terjawab tadi oleh Dokterin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sama-sama, Kak. Diberkati terus dalam tugas Amin. pekerjaan keluarganya ya, Amin. diberkati juga. Dan sukses terus untuk tugas dan tanggung jawab juga pelayanan Terima di kasih Rumah banyak. Sakit Liam Kendaga Tahunan. Dan pendengar, saya lupa tadi di bagian awal ya, Dokterin ini adalah Ketua Tim Akreditasi Rumah Sakit Liam Kendaga periode 2022 ya. Ya sekali lagi sukses untuk tugas pekerjaannya Dokterin. Terima ya. kasih banyak. Nanti mungkin kita kapan-kapan dengan topik yang berbeda. Spesialis anak pasti banyak ya. Masih banyak. Tidak saja demam berdarah yang sempat mengemuka lalu hipertensi ya. Iya, hipertensi. Nanti mungkin dengan Dokterin di waktu yang berbeda. Sekali Baik, terima Kak, kasih baik. Dokterin. Sama-sama. Pendengar, demikian program Klinik Angkasa kami yang bertugas malam hari ini. Saya Arsi Tinlawia pamit. Terima kasih, selamat malam.